tetap melayani walau lemah. Refleksi pagi 2161. Kesulitan fisik yang dialami Rasul Paulus tidaklah melunturkan semangatnya untuk menulis surat kepada jemaat-jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat 11 menunjukkannya. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Saudara-saudara, di beberapa suratnya, seperti misalnya surat Roma dan surat Kolose, Rasul Paulus mendiktikan suratnya kepada seorang juru tulis. Tidak demikian dengan surat Galatia. Di dalam keterbatasan fisiknya yang diduga berupa penyakit mata, Rasul Paulus tetap berupaya menulis sendiri suratnya, walaupun huruf-huruf yang dituliskannya itu haruslah besar-besar. Keterbatasan fisik tidak menyebabkannya enggan. Saudara-saudara, di 2 Korintus 12 ayat 7, Rasul Paulus mengungkapkan adanya duri dalam daging yang diduga berupa penyakit mata yang akut. Itulah sebabnya Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya penyakit itu diambil. Hanya saja 2 Korintus 12 ayat 7 mengungkapkan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Di dalam kelemahan fisik inilah Rasul Paulus menuliskan surat Galatia. Inilah hal yang patut kita teladani. Karena itu, di dalam kelemahan kita, marilah kita tetap bersemangat melayani Tuhan. Tidak cuma cari aman. Refleksi pagi 2162. Pengajar sesat di jemaat Galatia telah memaksa orang percaya untuk disunat dan melakukan Taurat supaya dikenan Allah. Apa yang harus diwaspadai orang percaya di balik upaya para pengajar sesat itu? Mari lihat Galatia 6 ayat 12. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat bahwa para pengajar sesat itu sebenarnya hanya ingin menonjolkan diri dan mencari aman supaya tidak dianiaya oleh pengikut agama Yahudi karena mereka telah menjadi seorang Kristen. Apa yang mereka lakukan itu tentu tidak dikenan Allah. Saudara-saudara, motivasi melakukan sesuatu untuk menonjolkan diri sendiri demi kelihatan lebih taat beragama adalah tindakan kepura-puraan yang munafik. Ini sejalan dengan teguran Yesus Kristus di Matius 6 ayat 5. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan di jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Bahkan, hal tidak benar ini akan makin menjadi bila kita kemudian rela melakukan kompromi iman demi mencari aman. Karena itu, marilah kita mawas diri dan bertobat dari segala keinginan untuk menonjolkan diri dan cuma cari aman dengan hidup tulus di hadapan Allah.
Memegahkan diri dalam kemunafikan. Refleksi pagi 2163. Apa wujud penonjolan diri dari para pengajar sesat yang sebenarnya menunjukkan kemunafikan mereka? Mari lihat Galatia 6 ayat 13. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Saudara-saudara, Rasul Paulus melihat bahwa di balik segala upaya para pengajar sesat untuk memaksa orang percaya bersunat, mereka sebenarnya hanya ingin memegahkan diri atas hasil kerja mereka. Walaupun mereka memaksa orang lain untuk mengikuti hukum Taurat, mereka sendiri sebenarnya tidak mau memelihara hukum dengan setia. Saudara-saudara, mentalitas dari para pengajar sesat di jemaat Galatia ini sebenarnya telah meneladani sikap ahli Taurat di masa Yesus, sehingga mereka ditegur Yesus secara keras di Lukas 11 ayat 46. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Meskipun para pengajar sesat itu telah mengaku menjadi pengikut Kristus, tetapi mereka dengan munafik telah mendesak orang percaya yang lain untuk melakukan Taurat supaya mereka bisa memegahkan diri. Mari kita jauhkan sikap suka memegahkan diri di dalam kemunafikan. Marilah kita selalu mawas diri. Bermegah dalam salib Kristus. Refleksi pagi 2164. Orang percaya berlatar belakang Yahudi ada yang bermegah atas keyahudian mereka dan mendesak orang percaya yang lainnya untuk melakukan hukum Taurat. Bagaimana sikap Paulus? Mari simak Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Saudara-saudara, Rasul Paulus adalah orang Yahudi asli yang dapat bermegah atas latar belakang keyahudiannya itu. Meskipun demikian, karena salib Kristus, Rasul Paulus menyatakan imannya di Filipi 3 ayat 8. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Saudara-saudara, di Galatia 5 ayat 25, Rasul Paulus telah menyatakan bahwa barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah sebabnya mengapa Rasul Paulus hanya mau bermegah dalam salib Kristus dan bukan bermegah atas keyahudiannya. Ia tidak mau bermegah atas dasar kebenaran diri sendiri karena melakukan Taurat seperti yang dinyatakannya di Filipi 3 ayat 9. Dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Karena itu, marilah kita bermegah hanya dalam salib Kristus. Jangan kita bermegah karena yang lainnya.